Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di Cerita Kita dalam Cerita Dongeng. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Popo dan Pupa. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua ekor ulat mungil nan lucu. Yang satu bernama Pupa. Pupa adalah ulat yang bersifat ramah, rendah hati, serta selalu berperilaku baik. Sedangkan ulat yang satunya lagi bernama Popo. Popo ini berbeda jauh dengan Pupa. Popo adalah ulat yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Pupa sedang mencari makanan, tidak sengaja ia bertemu dengan Popo yang tengah asyik makan buah-buahan. Buah itu terlihat sangat enak. Lalu, tanpa ragu, Pupa langsung saja menyapanya dan berniat ingin meminta sedikit makanan yang dimiliki Popo. Hai Popo, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Aku sedang lapar nih, dan sepertinya buah apelmu itu tampaknya banyak sekali. Tidak akan habis jika kau makan sendiri, pinta Pupa. Hei Pupa, ini kan makananku, dan aku akan tetap memakan semua makananku. Tidak mau aku berbagi makanan denganmu. Biar saja aku habiskan sendiri apel ini. Sana cari makanan yang lain, tolak Popo dengan sangat kejam. Baiklah, Pupa menjawab sembari menunduk dan berlalu meninggalkan Popo bersama apel yang banyak itu. Beberapa hari kemudian telah diumumkan bahwa akan ada sebuah pesta di hutan tempat Popo dan Pupa hidup. Semua binatang yang ada di hutan itu tentunya diundang. Puta, si burung hantu, dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun untuk seluruh hewan yang ada di hutan. Keesokan harinya, terdengar sorakan dari para binatang. Asik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya, sorak Cita, si anak beruang. Aku juga bisa makan biji-bijian kan? Oh iya, bagi para ulat, kalian tenang saja. Aku tidak akan memakan kalian kok. Aku akan memakan makanan yang ada di sana saja, pekik Cika, si ayam jago. Pupa hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Ia pun juga turut berbahagia karena tidak perlu repot-repot mencari makanan dengan keliling hutan. Namun, tiba-tiba ada yang berkata, ini sih hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar dari ini. Dengan angkuh, Popo berkata di depan para hewan lain, sambil mencoba untuk menyombongkan dirinya. Popo, kamu tidak boleh begitu, seru Pika, si anak jerapah. Biarkan saja, balas Popo sambil pergi berlalu. Beberapa hari kemudian, hari pengadaan pesta itu pun tiba. Semua bersorak-sorai berbahagia, menikmati segala hidangan yang ada. Namun ada satu hewan yang merasa aneh. Yap, Popo. Dia merasa bahwa dirinya pasti bisa mengadakan pesta seperti yang ini juga. Bahkan bisa lebih besar dari ini, agar penduduk hutan dapat berterima kasih dan menghormati si ulat kecil ini. Setelah pesta usai, hari pun terus berlalu.
Popo dan Pupa sudah semakin berkembang dan memulai fase selanjutnya menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong yang biasa-biasa saja, menikmati hari-harinya tanpa ada sesuatu hal yang berarti. Setelah beberapa minggu, kehidupan Popo dan Pupa menjadi kepompong. Kemudian mereka sudah bisa keluar dari kepompongnya untuk siap memulai fase hidup selanjutnya menjadi kupu-kupu. Semua hewan nampak berdebar ingin melihat seperti apa wujud kupu-kupu dari Popo dan Pupa. Yang pertama, Pupa keluar dari kepompongnya. Ia kini menjadi kupu yang bersayap warna-warni dan sangat cantik. Semua hewan sangat mengagumi Pupa. Nah, setelah itu, giliran Popo yang keluar dari kepompongnya. Namun tidak disangka, sayap Popo ternyata berwarna hitam, berwarna gelap dan menakutkan. Semua hewan tidak ada yang mau mendekatinya, bahkan berteman dengannya, karena melihat wujud Popo yang sangat menakutkan. Popo sangat sedih melihat wujudnya sendiri. Namun Popo tahu ini adalah akibat dari keangkuhannya sendiri, yang selalu sombong dan merasa dirinya paling baik. Ia sangat menyesal. Namun semua sudah terjadi. Popo pun kemudian terbang meninggalkan teman-teman yang selama ini telah ia jahati itu. Nah, itulah tadi cerita tentang dua ulat yang telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, yaitu Popo dan Pupa. Pesan moral dari cerita ini yaitu, janganlah kita merasa diri kita paling baik sendiri. Dalam hidup, semestinya kita bisa berbagi, berperilaku baik, dan tidak sombong. Karena hal buruk yang kita lakukan pasti akan mendatangkan hal buruk bagi diri kita sendiri. Nah, sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.